Hai teman-teman Wina dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel aku Drama Wina. Hari ini aku akan kembali menceritakan alur cerita drama Taxi Driver season kedua episode yang ke-15. Dimana di episode sebelumnya setelah menyelesaikan kasus Black Sun, Doki harus mencari tahu dalang dibalik kematian dirinya dan juga orang yang berpengaruh pada dibalik kejahatan-kejahatan yang tengah terjadi. Bagaimanakah kisah Doki dan tim Rainbow Taxi? Ini dia alur cerita drama Taxi Driver season kedua episode yang ke-15. Episode 15 diawali dengan siapa Ha-jun sebenarnya. Ha-jun awalnya adalah anak tanpa nama yang tinggal di panti asuhan yang dipimpin oleh pastor yang sekarang menjadi uskup, pemimpin Ha-jun dan anggota lainnya. Seorang anak gendut yang bernama asli Ha-jun sering membuli anak tanpa nama tersebut yang berujungkan anak tanpa nama itu akhirnya membunuh Ha-jun. Pastor pun menutupi kejadian ini pada Park Hyun-ju yang saat itu masih menjadi polisi biasa bahwa ini hanyalah kecelakaan anak-anak saja. Namun itu menjadi pembunuhan pertama anak tanpa nama tersebut. Dan kemudian pastor memberikan nama Ha-jun kepadanya. Ha-jun sering menuruti perintah pastor untuk membunuh orang-orang dan ia menjadi orang kepercayaan pastor beserta Park Hyun-ju. Ha-jun kemudian mendapatkan cincin berukiran ular di mana ini adalah simbol persekutuan mereka. Dan setelah Doki dan teman-temannya selidiki, beberapa penjahat yang mereka temui memakai cincin yang sama, yang artinya mereka adalah kawanan besar dan memiliki bos yang pasti mereka cari-cari. 다 한 표였어 이 자식들이. Singkat cerita, uskup kemudian menelpon taksi mewah untuk meminta pertolongan dan saat Doki bertanya apa masalah pria yang masih belum Doki ketahui itu, pria yang kita ketahui adalah uskup yang sedang menyamar itu berkata jika ia ingin Doki menolong putranya yang sedang berada di dalam penjara. Menurut ceritanya, putranya ini tengah dituduh membunuh seseorang. Ada seorang pria yang tidak dikenal kemudian berpura-pura ditusuk oleh anaknya. Padahal anaknya tidak melakukan apa-apa, sehingga akhirnya anaknya pun ditangkap oleh polisi. Dan setelah Go-eun selidiki, anaknya ini bernama Lee Si-wan. Dia bekerja di transaksi mata uang asing dan ia pernah membuat laporan tentang perusahaannya yang melakukan transaksi mencurigakan, sehingga mungkin saja ia dipitnah karena melakukan hal tersebut. Dan ternyata transaksi itu mengacu pada orang-orang yang mereka kenal, diantaranya Kapten Polisi, Kang Pil-sung dan juga Nyonya Yang. Dan karena Lee Si-wan dipenjara, sidang transaksi ilegal itu bisa dibatalkan karena Lee Si-wan sebagai saksi tidak kunjung datang. 증거 불충분으로 재판을 끝낼 수 있을 테니까요. Sementara itu, Pak Jang kemudian memeriksa mayatnya kepala polisi Park Hyun-ju yang sudah dibunuh oleh Ha-jun. Sebelum kematiannya, ternyata Park Hyun-ju sempat menelpon Pak Jang dan kemudian membeberkan semuanya. Awalnya, Park Hyun-ju ingin meminta bantuan Pak Jang agar ia lolos dari masalah ini. Ia bahkan memberikan daftar kasus yang ia sembunyikan di dalam ruang arsip kantor kejaksaan dan kemudian memberitahukannya kepada Pak Jang. Tidak menunggu waktu lama, Pak Jang kemudian bergegas pergi ke ruangan jaksa. Untungnya, salah satu jaksa merupakan temannya Pak Jang. Pak Jang kemudian diam-diam masuk ke dalam ruang arsip dan mengambil berkas kasus yang disimpan oleh Park Hyun-ju. Pak Jang pun pergi ke rumahnya Ha-jun atas informasi tersebut. Di sana, Pak Jang terkejut dengan sebuah foto di mana uskup yang sedang bersama Ha-jun adalah orang yang sama yang mengatakan jika dirinya adalah ayahnya Lee Si-wan. Kemudian, tiba-tiba Pak Jang diserang oleh seseorang. Di lain tempat, Doki, Kyungku dan juga Jin-eun menyamar menjadi tahanan dan kemudian masuk ke dalam penjara. Menurut Go-eun, sebenarnya mereka berdua tidak akan membantu Doki, tapi bisa saja mereka malah membebani Doki. Setelah mendapatkan kamar sel masing-masing, mereka bertiga pun berpisah. Untungnya mereka bisa beradaptasi dengan baik di dalam sel mereka dan menurut info yang Jin-eun dapat, ternyata Lee Si-wan sedang berada di dalam unit kesehatan. Karena ternyata Lee Si-wan tengah terluka karena semua orang di dalam penjara ini dibayar untuk membunuhnya. Doki kemudian mendapatkan ide. Ia membuat keonaran dengan menghajar semua orang di sana dan dengan mudahnya Doki menjadi bos yang disegani di dalam sel penjara itu. Lalu kemudian ia bisa melindungi Lee Si-wan. Setelah semua orang mundur dan tidak lagi mengganggu Lee Si-wan, keadaan kemudian membaik dan Doki merasa sangat aneh. 이상해요. 너무 잘 풀려요.
Saat Doki, Lee Si-won, Jin-eun, dan Kyung-gu akan dibebaskan, Lee Si-won kemudian bertanya mengapa Doki selalu melindunginya. Doki hanya berharap Si-won tetap datang ke persidangan transaksi ilegal tersebut dan kemudian memberikan bukti-buktinya. Kemudian tiba-tiba saat itu ada pengumuman penting jika Doki tidak akan dibebaskan dan harus kembali ke dalam tahanan. Doki sih tidak masalah, karena menurutnya Lee Si-won akan baik-baik saja tanpanya dan dia juga baik-baik saja di dalam penjara. Namun, Doki sadar ada yang tidak beres karena kepala penjaga tahanan itu memakai cincin yang sama dengan kumpulan Ha-jun dan ternyata diam-diam Ha-jun melihat Doki dari balik CCTV. 내가 준비한 선물을 마음에 들어했으면 좋겠다. Doki semakin yakin ada yang tidak beres, ditambah tiba-tiba ia kemudian diserang di dalam sel penjara. Tapi dengan mudah Doki dapat menaklukkan mereka semua. Namun saat Doki bertanya siapa dalangnya, mereka hanya menjawab jika mereka diberikan sejumlah uang untuk kepala Doki. Dan juga tiba-tiba Ha-jun datang mendekati selnya Doki. Akhirnya Ha-jun menampakkan batang hidungnya di hadapan Doki. Dan di sana Ha-jun mengatakan jika ia sudah memberantas semua timnya Doki. Lee Si-won, Kyung-gu, Jin-eun akan mati sebelum sampai ke persidangan karena kecelakaan. Go-eun yang selalu setia membantu juga ditangkap. Doki pun kesal karena ia akan membunuh Ha-jun jika teman-temannya dalam bahaya. Tapi menurut Ha-jun, Doki harus merasakan rasanya kehilangan seperti dirinya yang sudah susah payah membangun operasi namun digagalkan oleh Doki. Dan juga jika Doki ingin menyelamatkan teman-temannya, Doki harus bisa bertahan hidup terlebih dahulu. Ya, Doki harus bisa mengalahkan semua orang yang berada di dalam penjara ini yang diperintahkan untuk membunuh Doki. Bagaikan pertandingan, Ha-jun mengarahkan sel-sel yang kemudian harus Doki hadapi satu persatu. Sementara itu, Pak Jang yang sempat pingsan kemudian terbangun di sebuah ruangan. Ia pun disuruh menemui Uskup yang sudah dari tadi menunggunya di meja makan. Uskup kemudian bertanya dari mana Pak Jang mendapatkan file yang ia bawa. Tentu saja sebenarnya catatan di sana hanyalah sebagian kecil dari kejahatan yang dilakukan Uskup tersebut. Menurut Pak Jang, organisasi yang dijalani oleh Uskup ini hanyalah kedok untuk menutupi sarang kejahatan, menculik dan membunuh orang-orang. Dan foto-foto yang berada di belakang Uskup adalah orang-orang yang sudah mereka bunuh. Uskup tersebut mengakuinya. Menurutnya dengan memajang foto-foto mereka, maka ia akan mendoakan mereka karena menurut Uskup, mereka semua yang mati itu adalah mereka yang tidak pantas hidup. Alias, mereka hanyalah gelandangan dan kemudian tugas Uskup hanyalah membersihkannya saja. Lalu kemudian mereka memajang fotonya Lee Si-won yang artinya Lee Si-won sudah mati. 우리 애가 당신 애를 Sementara itu, Doki akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua. Namun, tubuhnya sekarang begitu lemah. Ia kemudian bertemu dengan Ha-jun dalam keadaan terikat dan di sana Ha-jun kemudian memperlihatkan video Go-eun, Jin-eun dan juga Kyung-gu tengah terikat dan akan segera dibunuh. Ha-jun menyarankan siapa yang harus mati duluan. Ha-jun ingin sekali Doki merasakan rasanya kehilangan. Namun Doki berkata seandainya dia mati pun akan ada orang lain seperti dirinya yang akan mengejar Ha-jun. Ha-jun tidak akan percaya karena menurutnya dengan mudah manusia akan melupakan segalanya. Doki lalu mencontohkan semua kasus yang mereka lakukan, di mana kasus-kasus tersebut adalah orang-orang yang selalu ingat dengan kerabatnya, dari ayah yang selalu ingat anaknya, anak perempuan yang selalu ingat dengan adiknya, dan ayah yang selalu menunggu putrinya untuk kembali pulih. Semua itu adalah contoh bagaimana manusia tidak akan mudah melupakan satu sama lain. Dan karena mereka, Doki akhirnya menemukan Ha-jun. Namun Ha-jun hanya tertawa karena sebentar lagi Doki dan kawan-kawannya akan segera mati. Ha-jun lalu menyuruh Doki untuk memilih siapa yang harus mati duluan. Tapi Doki malah menanyakan pukul berapa sekarang. Ketika melihat jam yang sudah menunjukkan jam 1 siang, Doki kemudian menunjuk calon korbannya. Doki menunjuk Ha-jun. Kemudian tiba-tiba kepala tahanan masuk dan langsung menyalakan TV yang isinya berita pengakuan Lee Si-won setelah muncul di persidangan. Ha-jun bingung mengapa Lee Si-won
Kyungko dan juga Jin Eun ada di sana. Padahal di video lain mereka bertiga tengah terikat. 후에 수차례 보고했지만 이 자신의 보고가 Ternyata saat Doki curiga ada yang tidak beres dengan keadaan yang membaik di dalam penjara, tiba-tiba Pak Jang datang memberitahukan mereka semua jika ini hanyalah rencana organisasi tersebut agar Doki masuk ke dalam penjara. Mereka memang benar harus menyelamatkan Lee Siwan, tapi ini memang rencana dari Ha-jun juga. Hingga jelas semua tim bisa dalam bahaya sehingga mereka harus menyusun satu rencana. Pak Jang akan masuk ke dalam sarang harimau, sementara Doki dan kawan-kawannya akan mencoba mengalihkan perhatian para penjahat-penjahat itu hanya kepada Doki. Saat Lee Siwon bebas dari penjara dan ditangkap, Kyungko dan Jin Eun berhasil mengalahkan polisi yang bertugas menyandra mereka, dan kemudian Go-eun membuat video ulang. Dan makanya hal tersebut bisa membuat Lee Siwon berhasil sampai ke persidangan dengan selamat, dan kali ini rencana Ha-jun gagal lagi. Ha-jun kemudian menodongkan senjata kepada Doki, di mana ia sangat kesal dan yakin kali ini ia akan membunuh Doki dengan tangannya sendiri. Alur cerita drama Taxi Driver season kedua episode yang ke-15 pun selesai. Bagaimana menurut kalian Cinggu? Apakah Doki dan timnya bisa selamat dari organisasi Uskup dan juga Ha-jun? Apakah organisasi yang dipimpin oleh Uskup ini bisa segera terbongkar di episode terakhir besok? Jangan lupa saksikan episode terakhirnya di channel aku Drama Wina ya. Jangan lupa subscribe channel baru aku, bantu channel aku semakin berkembang, dan jangan lupa like videonya dan juga share ke teman-teman kalian ya. Bye-bye.